Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menjadikan manusia jauh lebih mulia dari semua makhluk ciptaannya. Allah jadikan manusia mintin dari tanah. Lihat sifat tanah. Dia menyerap air apa saja yang ada di dekatnya. Tapi subhanallah, yang ditumbuhkan adalah pohon-pohon yang baik bagi manusia. Hari ini kita akan bertutur tentang seorang manusia yang merendahkan dirinya sehingga menyembah kera menjadi pujaannya. Allah Akbar. Mungkin ada baiknya kalau kita sama-sama untuk menyaksikannya. Mari kita saksikan. Di mana makam Sarkin? Masih jauh tidak? Tidak, 1 blok lagi. Ada apa? Sepertinya ada yang mengikuti kita. Sudah. Itu kuburan. Sarkim. Hei, ada apa? Ada manusia bermuka kera. Sudah. Tenangkan pikiranmu. Bantu aku untuk membongkar kuburan ini. Ayo kita ke dalam. Cepat. Ayo.
kamu mendengar suara tidak? Ya, dengar suara yang sedang tahlil. Bukan, tapi suara orang yang memanggil nama saya, Bu. Enggak. Rasmini. Rasmini. Tuh. Suaranya sangat jelas, Bu. Aneh. Ibu nggak dengar suara apa-apa ya? Mungkin orang yang di belakang tadi bukakan pintu. Bukan, Bu. Saya sangat kenal suaranya. Suara siapa? Kang Sarkim, Bu. Bus. Kalau yang salah jeplak. Mana mungkin orang yang sudah meninggal itu datang lagi buat manggil-manggil. Tapi benar, Bu. Itu hanya perasaanmu saja. Makanya jangan dipikirin terus. Yang sudah meninggal, ikhlaskanlah. Suamimu tidak akan kembali lagi. Lebih baik sekarang kamu berdoa. Mana mayatnya? Saya tidak tahu, tapi di kuburan Sarkim. Mas Jali, ada apa nih? Ada yang ingin aku bicarakan, Ras. Mari, silakan masuk. Silakan. Mari, silakan duduk. Terima kasih. Ada apa nih, Kang? Boleh aku tanya sedikit tentang suamimu, Ras? Boleh. Tentang apa ya? Begini, Ras. Dulu, kami pernah pergi bersama suamimu ke Gunung Slamet. Kebetulan, dia dititipin oleh guru kami kalung perak. Kalung perak? Kalung perak yang seperti apa ya, Kang? Bentuknya seperti kalung perak biasa. Cuman bandulnya terbuat dari mustika berwarna merah. Kami menyebutnya mustika Jantrawanara. Mungkin kamu pernah melihatnya, Ras. Ada apa, Ras?
Sepertinya saya mendengar desiran suara kera. Saya tidak mendengar apa-apa. Sekarang kamu masuk ya. Saya mau bersemedi. Kisupan. Kang? Kakang? Maaf, saya kira suami saya. Bapak siapa? Aku Supan, Ki Supan, guru suami kamu. Mana dia? Dia tidak ada di rumah. Kalau begitu, cari dia. Katakan, aku menagih janjinya. Kisupan. Kang, tadi siang ada tamu, namanya Kisupan. Katanya sih guru Kakang. Bener tuh, Kang? Dia bilang apa sama kamu? Dia bilang katanya mau menagih janji. Janji apa sih, Kang? Cengkal. Ada apa, Kang? Besok kita pindah dari sini, Ras. Kenapa? Kontrakan kita kan masih 1 tahun lagi, Kang. Lagi pula nama Kakang sebagai seorang dukun di sini sudah sangat terkenal. Setiap hari hampir 20 orang, bahkan 50 orang datang kemari. Tidak apa-apa. Kita kan orang yang dibutuhkan. Dimanapun kita berada, kita pasti akan dicari. Besok kita cari rumah yang bagus. Memangnya Kakang punya duit? Ada. Kemarin ada orang yang menawari rumah kepada saya. Kita beli saja. Tapi Kang, orang yang punya kontrakan ini tidak akan mungkin mau mengembalikan uang kita. Tidak peduli. Yang penting kita harus pindah besok. Mengerti? Yang terakhir saya lihat, kalung itu berada di rumah kontrakan kami yang lama. Sejak saat itu saya tidak pernah melihatnya lagi. Kita cari Sarkim, Pak. Kang Sarkim, kamu sudah pikun, Jali. Kan kamu sendiri yang menguburkan Kang Sarkim. Kang Sarkim sudah meninggal. Betul, maksudku Maksud Jali mencari kalung itu, Ras. Iya. Maksud saya kalungnya, Ras. Kalau begitu, kita langsung ke rumah kontrakan itu, Jal. Mudah-mudahan monyet itu masih ada di sana. Permisi dulu, Ma. Mari. Monyet. Apa hubungannya kalung dengan monyet? Apa mungkin ada kaitannya dengan cerita Darman? Dengan monyet yang saya lihat di kontrakan dulu. Tapi kenapa Kang Tarma juga menyebut-nyebut monyet? Aneh.
Rasmini, ada apa? Mengganggu nggak? Tentu saja enggak. Saya mau bicara, tapi nggak di sini. Bicara apaan? Nanti saja saya ceritakan. Yaudah, masuk dulu yuk. Ada apa sih? Nggak ada siapa-siapa kan? Nggak ada. Emang mau bicara apaan? Kayaknya rahasia banget ya. Begini, coba kamu ceritakan apa yang terjadi sewaktu kamu memandikan mayat Kang Sarkim. Astagfirullahaladzim. Mbak Yu, ada yang ingin saya sampaikan. Tentang apa? Mas Sarkim. Wajah Mas Sarkim berubah menjadi monyet. Monyet. Yang benar kamu. Benar. Ayo. Sudah selesai, Pak? Sudah, Bu. Mana? Kamu bilang wajah Kang Sarkim berubah menjadi kera. Tadi saya melihatnya, Mbak Yu. Ngawur kamu. Awas ya, jangan menyebar fitnah. Ayo. Saya benar-benar melihat Mas Sarkim menjadi monyet, Yu. Apa mungkin itu hanya bayanganmu saja? Tidak. Saya yakin yang saya lihat bukan bayangan kosong, tapi benar-benar monyet besar. Seluruh badan Mas Sarkim berbulu, sedangkan mukanya muka kera. Tolong jangan bilang siapa-siapa. Saya baru mengerti sekarang kenapa Kang Sarkim memaksa untuk pindah kontrakan. Rupanya dia punya masalah dengan gurunya. Tapi Mas Sarkim sering pergi muja, Yu. Ya, mungkin dia tidak tahan menderita, tidak sabar, lalu menempuh jalan yang sesat. Pantas saja. Dari sejak dimandikan sampai keranda dibawa ke kuburan, selalu bermasalah. Betul, saya masih ingat mobil yang menabrak usungan keranda mayat itu. Ambil kerandanya. Kejar! Monyet. Monyet. Maaf Mbak Yu, saya curiga. Jangan-jangan ilmu Mas Sarkim didapat dari memuja perjanjian dengan setan. Hus,
Jangan berprasangka buruk. Coba Mbak Yu ingat-ingat dulu. Pernah nggak Mbak Yu melihat Mas Sarkim mengadakan ritual yang menjadikan Mbak Yu itu bertanya-tanya sendiri karena heran? Coba ceritakan Mbak Yu. Saya ingin tahu. Ibu. Bu. Kang Sarkim, Bu. Sekarang malam apa? Jumat Kliwon. Pengalaman itu sangat mengguncangkan hatiku. Sejak saat itu, saya selalu bertanya-tanya pada diri saya sendiri. Ilmu apa yang digunakan oleh Kang Sarkim untuk mengobati para pasiennya? Kedua dukun itu saling berebut pusaka Sarkim, Pak Ustadz. Padahal mereka tahu, Pak Ustadz, pusaka Sarkim itu dapatnya dari memuja. Mereka tidak peduli. Yang mereka kejar hanya kemasuran menjadi dukun yang ampuh, Pak Ustadz. Iblis dan bala tentaranya setan itu mereka akan senantiasa berusaha membuat manusia itu menjadi sesat dan jauh dari Allah Azza wa Jalla. Berbagai macam cara mereka lakukan. Ya mungkin diantaranya dengan jima atau benda-benda yang dianggap sakti padahal demi Allah. La haula wala quwwata illa
illa billahil alil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya demi Allah, ketika kita ingin mencari kekuatan, ingin mencari apapun, maka demi Allah, datangi Allah. Karena sumber segala kekuatan atau apapun, itu semua adalah milik Allah Azza wa Jalla. Cerita Pak Haji Ghaffar memang demi Allah sangat luar biasa. Mungkin Pak Haji bisa lanjutkan bagaimana kisah selanjutnya. Keluarga Ardi yang menempati kontrakan Sarkim sering datang ke rumah saya, Pak Ustadz. Karena mereka sering diganggu. Bagaimana Pak Ardi? Apa ada yang bisa saya bantu? Oh ya, begini Pak Haji. Semenjak kami tinggal di rumah ini, kami merasa sangat terganggu, Pak Haji. Terganggu? Iya, Pak Haji. Tapi untuk jelasnya, saya panggil saya dulu ya. Oh ya, silakan. Ibu, Bu, tolong panggilkan Wina dan Eti, Bu. Sayang, cepat. Wina, Bu, Eti. Ini Nak Wina. Iya, Apa yang pernah kamu lihat di rumah ini, Nak? kera besar, Sebesar apa? sebesar orang. Coba ceritakan asal mulanya. Waktu itu, Iya, Pak Haji. Saya juga melihatnya, Pak Haji. Saat itu saya sedang duduk di kamar. Makhluk itu sangat mengganggu kami, Pak Haji. Tolong kami, Pak Haji. Apa sih sebenarnya yang terjadi di rumah ini? Panjang ceritanya. Tapi boleh saya lihat kamar Pak Ardi? Oh, boleh, Pak Haji. Boleh. Ayo. Ini kamar saya, Pak Haji. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tolong bantu saya baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Suara siapa yang sedang mengaji? Bagaimana kalau saya masuk, Pak?
Saya berani ke dalam. Apa yang harus saya ambil? Keris atau jimat? Hah, memangnya kamu tahu apa yang akan kau ambil? Tidak. Makanya jangan sok tahu. Ini bukan urusan kamu. Sialan, ternyata Tarma datang juga. Astagfirullah. Sebentar, Pak. Sepertinya pemilik benda ini ada di sekitar sini. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Lambat lagi. Pak, saya ngantar anak-anak ke sekolah dulu ya. Oh ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Bagaimana, Pak Haji? Jadi ke rumah Sarkim? Jadi, Pak Haji. Ayo berangkat. Ya. Saya berani bayar berapa yang kau minta, Ras? 1 juta? Atau 2 juta? Aku bayar sekarang juga kontan hari ini. Iya, benar sekali. Di tanganmu barang itu tidak akan berguna. Bahkan di tangan kami, barang itu bisa digunakan untuk menolong orang. Kan baik kalau kita menolong orang, ya kan? Iya, tapi saya tidak punya kalung perak yang Kang Tarma maksud. Ras, kalau kamu sudah menemukan barang yang kami cari itu, tolong segera hubungi kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, silakan masuk Pak Haji. Mari.
Silahkan duduk. Terima kasih. Oh, Pras. Tamu tadi siapa sih? Teman suami saya. Oh. Oh ya, ini Pak Haji Gofur. Pengen ketemu sama kamu. Katanya ada hal yang penting tuh. Penting? Penting apa, Pak Haji? Iya, saya mau nanya sama Nak Rasmini. Apa masih menyimpan barang yang dibungkus kain merah dan digantung di dinding? Oh, yang isinya kelapa gading dan kembang-kembang kering, Pak Haji? Iya, betul. Masih ada? Masih. Boleh diambilin? Sebentar saya ambilkan. Pak Haji, jauh-jauh kemari hanya mau nanya benda itu aja? Iya. Astagfirullah, buat apa Pak Haji? Ini Pak Haji. Terima kasih. Boleh barang ini saya minta? Atau barangkali saya beli? Oh, tidak. Silakan saja untuk Pak Haji. Ya, terima kasih Nak Rasmini. Semoga Allah mengampunimu. Kalau begitu, kami permisi pulang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Ternyata kedua benda ini yang diperebutkan kedua dukun itu. Sarkim dan beberapa temannya mendapatkan ilmu dengan cara memuja Pak Ustadz. Mereka menjadi pengikut setan dan dia menjadi budaknya. Muja, ngepet atau ngilmu yang sering kita dengar di tengah masyarakat, itu menurut Islam bagaimana sih Pak Ustadz? Itu syirik. Dosanya besar. Menyekutukan Allah. Artinya dia mengakui ada satu kekuatan selain dari kekuatan yang dimiliki Allah Azza wa Jalla. Kalau persoalan ilmu, mau mencari ilmu itu wajib. Tapi ilmu yang mana? Sudah pasti yang positif ilmunya. Terus mestinya bagaimana Pak Ustadz? Kalau mau memuja, memujalah Allah Azza wa Jalla. Hidup dalam tatanan kebaikan. Artinya kita itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Nah, ketika hidup itu yang datang dari Allah, maka rahmat yang datang dari Allah juga besar. Orang yang beriman demi Allah, mereka jauh dari sifat stres. Ya, mereka akan punya hidup yang sangat tenang, luar biasa. Apa istilah di dalam Al-Quran, Pak Ustadz? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun.
La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun apa artinya? La khaufun itu mereka tidak punya rasa takut sedikit pun. Sebab mereka yakin bahwa segala sesuatu itu adalah datang dari Allah Azza wa Jalla. Walahum yahzanun, dan mereka nggak pernah sedih. Subhanallah. Nah sekarang kalau kita memuja setan, maka kita akan menjadi budak setan. Kalau menjadi budak setan, maka hidup tidak akan pernah tenang. Dan demi Allah, orang yang memuja setan, tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Demi Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah, mudah-mudahan ceritanya Pak Haji Ghaffar akan menjadi hikmah yang baik buat diri kita pribadi dan untuk keluarga kita, insyaallah. Ya udah, sampai di sini aja. Lain waktu nanti kita bisa cerita lagi, ngobrol lagi, ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.